Setelah semua acara telah selesai, dan para tamu berangsur pulang ke rumah mereka masing-masing, Anin yang terlihat kelelahan langsung diantar ke kamarnya oleh Nyonya Besar Mau. Yang pastinya Anin diantar ke kamar Presdir Silin. Setelah memastikan Anin aman di kamarnya, Besar Mau pun kembali lagi ke lantai dasar untuk menemani keluarga besarnya yang tiba dari Korea. Begitu masuk ke dalam kamar, Anin ingin segera istirahat. Anin tidak kuat lagi menahan rasa lelahnya hari ini. Belum lagi pinggangnya yang begitu berdenyut dari tadi pagi. Entah kenapa luka bekas operasi itu masih saja terasa sakit. Anin terheran melihat interior kamar itu. Kamar mewah dan megah itu terlihat sangat polos. Dinding berwarna hitam dan putih diisi beberapa foto pemandangan saja. Tidak ada foto seorang anak kecil, remaja ataupun foto seseorang yang kini menjadi suaminya. Hanya ada sebuah foto keluarga yang lumayan besar ditemani beberapa hiasan dinding yang rata-rata berwarna abu-abu. Sangat tidak berwarna, ucap Anin dengan sangat mantap lelahnya. Kamar seluas ini apakah tidak ada sofanya? Tanya Anin pada dirinya sendiri, mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar itu. Anin bingung akan tidur di mana dirinya malam ini. Di kamar Presdir Silin tidak tersedia sofa, karena Presdir Silin tidak menyukai kamar yang terlalu ramai. Anin berniat akan tidur di sofa. Anin tidak berani untuk tidur di ranjang Presdir Silin, karena tidak berhasil menemukan sofa. Anin pun duduk di ranjang itu. Mungkin karena kelelahan, tanpa sadar, Anin pun terlelap di ranjang itu. Sedangkan, Presdir Silin tengah asik mengobrol dengan sahabat-sahabatnya yang terdiri dari Sekretaris Chow, aktor terpopuler serta pewaris mall terbesar di China yaitu Choi. Chen, Yang, sang raja player serta pewaris hotel terbesar di China yang satu lagi, Dr. Simin yang tidak bisa hadir karena ada satu hal penting. Mereka berempat berkumpul di taman belakang yang menghadap kolam renang. Cantik boy, es lain lagi? Masa iya sih, tidak mau? Ujar Chen dengan wajah nakalnya. Kau kan tahu aku benci berbekas. Jawab Presdir Silin santai seraya meneguk anggurnya. Kau kan belum pernah mencobanya. Mana tahu waktu itu mereka salah perkiriksa. Ucap Choi memujuk Presdir Silin. Benar tuan, saya rasa Nona Anin perempuan yang polos dan baik. Saya tidak percaya kalau Nona seorang wanita seperti yang tuan sebutkan. Ucap Sekretaris Chow terbicara. Kalau itu belum pernah merasakannya saja. Coba kalau sudah, ku jamin kau akan ketagihan, boy. Chen berkata dengan sombongnya. Lagi pula perawan atau tidak rasanya tetap enak saja. Tambah Chen lagi semakin menyombongkan diri. Dari mana kau tahu rasanya sama? Kau saja belum pernah merasakan yang namanya virgin. Sekak Choi. Maksudku rasanya pasti sama-sama enak. Menurutku semakin cantik wajahnya dan semakin seksi tubuhnya, semakin enak pula rasanya. Lagi pula, di zaman sekarang sudah tidak ada lagi seorang perempuan yang masih perawan. Jika ada, aku berani bersumpah akan menjadi budak cintanya yang hanya akan setia padanya. Ucap Chen diakhiri dengan sumpahnya. Hati-hati kalau bicara, aku yakin di luar sana masih ada perempuan cantik serta baik hati yang masih virgin. Ucap Choi mengangkat wajahnya ke atas membayangkan sesosok bidadari yang menantinya. Perempuan cantik? Hahaha. Tawa Chen menggelegar. Lawan mainmu di film kalau selalu kau ajak tidur. Bagaimana bisa masih ada wanita cantik yang masih virgin? Tanya Chen lagi. Memang seperti itu harusnya. Itu berguna untuk menjalin chemistry. Mereka bisa menolak jika tidak mau. Tapi mereka duluan yang malah bersemangat. Aku laki-laki normal. Mana bisa menolak? Ucap Choi membenarkan diri. Diamlah kalian berdua. Kenapa malah membahas hal yang tidak penting? Sanggah Presdir Silin. Bagaimana keadaan Ibu Meilin? Ucap Presdir Silin bertanya pada Sekretaris Chow. Ibu baik-baik saja tuan. Pengontrolannya berjalan dengan baik. Mungkin 2 hari lagi akan segera pulang. Jawab Sekretaris Chow. Meilin adalah ibu kandung dari Sekretaris Chow. Dulunya Meilin bekerja sebagai pelayan di keluarga Mao. Tapi telah diangkat menjadi bagian dari keluarga Mao. Itu terjadi karena kebaikan hati Meilin pada Nyonya Besar Mao dan juga karena kejeniusan anaknya yaitu Sekretaris Chow. Dan kebetulan Meilin hidup sebentang kara. Tidak ada keluarga ataupun suami. Dia hanya hidup sendiri membesarkan anaknya sendiri. Tapi dia tidak hidup susah lagi. Setelah bekerja dan dianggap sebagai keluarga oleh majikannya sendiri. Dan sejak saat itu, Sekretaris Chow menjadi sahabat akrab Presdir Silin. Dan kebetulan mereka berdua seumuran. Sama-sama berumur 18 tahun. Meilin pergi ke Amerika untuk mengontrol penyakit gua. Setelah puas berbincang, Presdir Silin dan Sekretaris Chow mengantarkan 2 sahabat mereka sampai di pintu utama.
Kemudian mereka berdua pergi ke kamar masing-masing. Begitu sampai di depan kamarnya, Prasdir Selin membuka pintunya dengan perlahan. Raut wajahnya seketika berubah. Rahangnya mengeras dengan kedua matanya menatap tajam ke arah Anin yang tengah terlelap di atas ranjangnya. Sementara itu di sebuah kamar di lantai 2, "Mau kemana?" tanya Tuan Besar Mo meraih pergelangan tangan istrinya. "Momi lupa memberitahu Anin, Pak." Jawab Nyonya Besar Mo tergesa-gesa. "Memberitahu apa?" tanya Tuan Besar Mo mengerutkan kedua alisnya. "Tentu saja memberitahu Anin tentang keanehan anak kita, Pak. Bagaimana kalau Selin memarahi Anin karena memakai handuknya? Ataupun apapun itu, kasihan Anin, Pak." Ucap Nyonya Mo mencemaskan keadaan menantu kesayangannya. "Itu tidak mungkin, sayang. Bagaimanapun Anin sekarang istrinya." Jawab Tuan Mo merangkul tubuh istrinya, agar istrinya tidak akan pergi lagi. "Tapi, Pak, mereka berdua kan hanya pura," ucap Nyonya Mo terhenti saat suaminya dengan ganas melah bibirnya. "Jangan khawatirkan mereka berdua. Mami kan tahu seperti apa kehebatan Papa," ucap Tuan Besar Mo, lalu kembali bibir istrinya tanpa ampun. "Oh, banjir, banjir!" teriak Anin panik. "Berani sekali kau tidur di ranjangku," bentak Prasdir Selin yang menarik paksa pergelangan tangan Anin. Lalu mendorong kuat Anin ke lantai dengan gaun Anin yang sudah basah kuyup akibat diguyur oleh Prasdir Selin. "Maaf Tuhan, di kamar kan tidak ada sofa, jadi saya terpaksa tidur di kasur, Tuhan." "Maafkan saya, Tuhan." Mohon Anin yang kini sudah tergeletak di lantai. "Berani sekali kau menjawabku," bentak Prasdir Selin murka. Berjongkok di hadapan Anin lalu menjengkeram rambut Anin kasar. Prasdir Selin berdiri dengan tidak melepaskan cengkeramannya, membuat Anin mengangkat tubuhnya mengikuti rambutnya yang masih dicengkeram kuat oleh Prasdir Selin. "Kau seharusnya paham akan statusmu. Kau tidak pantas tidur di sofaku, apalagi di ranjangku. Kau hanya pantas tidur di lantai." Prasdir Selin berkata, lalu melepaskan cengkeramannya sambil mendorong kuat Anin hingga terbentur ke lantai. "Ah!" Teriakan yang tertahan. Anin meringis merasakan sakit di bagian kepalanya dan juga di bagian pinggangnya yang kini kembali terasa nyeri. Berusaha sekuat tenaga mungkin, Anin menahan agar dia tidak kembali meloloskan cairan bening. Anin akan mencoba menerima sepenuh hati bagaimanapun buruknya kehidupan yang dia jalani saat ini. Mengangkat wajahnya, Anin menatap Prasdir Selin yang kini naik ke atas ranjangnya, yang tengah otomatis kering dengan sendirinya. "Tapi Tuan, apakah saya boleh meminjam pakaian? Gaun ini sudah basah, Tuan," tanya Anin berharap. "Kau jangan pernah sekali menyentuh barang-barangku. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu lebih parah dari ini," ucap Prasdir Selin mengancam lalu berdiri melangkah masuk ke dalam kamar mandinya dan menutup pintu dengan kencang hingga menimbulkan suara yang membuat Anin terkejut. 15 menit kemudian, Prasdir Selin keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk mini yang menutupi kejantanannya. Anin yang masih berada di lantai tengah duduk sambil memeluk kakinya erat agar merasa hangat. Anin mengalihkan pandangannya saat matanya menatap betapa atletisnya tubuh Prasdir Selin. Menuju sebuah pintu yang sepertinya khusus ruangan yang semuanya berisikan pakaian. Tidak lama, Prasdir Selin kembali ke ranjang dan sudah memakai piyamanya. Dinginnya malam berpadu dengan AC yang selalu menyayat membuat lantai semakin dingin. Ditambah dengan gaun minim yang basah kuyup, menjadi elemen-elemen pendukung membuat Anin menggertakkan giginya menggigil kedinginan. Hanya butiran air mata yang terus mengalir dan terasa hangat. Dalam segala keadaan buruk itu, Anin mencoba memejamkan mata dan menahan matanya. Setiap akan membuka mungkin karena faktor kelelahannya, namun melawan setiap elemen pendukung yang membuat Anin kedinginan. Akhirnya Anin berhasil membawa dirinya masuk ke dalam dunia mimpi yang indah. Pukul 3.15. Anin terbangun karena merasakan sakit yang amat sangat di bagian pinggangnya. Lalu Anin berusaha berdiri melangkah demi langkah, berpegangan pada dinding-dinding. Dengan salah satu tangannya menekan pinggangnya guna mengurangi rasa nyerinya. Menyeret kakinya menuju ruang makan yang berada di lantai 4. Begitu sampai Anin langsung mengambil segelas air putih dari dispenser dan segera menangguknya. Lalu mengambil lagi dan menangguknya lagi, begitu seterusnya hingga Anin sudah minum 5 gelas air putih. Dan air putih benar-benar menjadi obat terbaik untuk meredakan sakit di pinggangnya. Terbukti dengan meminum 5 gelas air putih saja, sakit pinggangnya berangsur-angsur membaik meskipun tidak membaik seutuhnya. Saat dirasa pinggangnya sudah lumayan membaik, Anin bergegas kembali ke kamar. Dia melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak lama samar-samar Anin mendengar suara air yang mengalir dari dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Dan itu artinya ada penghuninya di dalam sana. Tidak peduli
Anin kembali merebahkan tubuhnya di lantai dan rasa lelah dan beban hidup mampu mengalahkan rasa dinginnya. Kini Anin kembali mengarungi dunia mimpinya yang juga tidak indah. Karena dia selalu bermimpi kalau dia sedang tenggelam di dasar laut dan akan sesak nafas ketika terbangun. Tapi sudah tidak terganggu lagi untuk Anin karena sudah terbiasa. Presdir Selen keluar dari kamar mandi. Ada rasa tak tega kalau melihat Anin memeluk tubuhnya sangat erat di lantai. Mungkin karena kedinginan. Tapi buru-buru Presdir Selen menyingkirkan rasa itu karena dia merasa Anin pantas mendapatkannya. Dan Presdir Selen kembali ke ranjangnya untuk melanjutkan tidurnya. Pukul 6. Hei bangun, hei cepat bangun, ucap Presdir Selen menendang-nendang kaki Anin. Tidak lama Anin terbangun mengatur laju nafasnya yang terasa sesak dan mengucek matanya pelan. Mau tuan, saya kesiangan? Tanya Anin yang baru tersadar. Dengan cepat Anin berdiri. Hei kamu kemana? Tanya Presdir Selen menghentikan laju langkah Anin. Saya mau mandi tuan, jawab Anin. Apakah sudah lupa atas apa yang aku ucapkan kemarin malam? Kau tidak kuizinkan menggunakan kamar mandiku. Aku tidak suka berbagi. Kau gunakan saja kamar mandi yang ada di ujung ruangan makan. Ucap Presdir Selen sedikit meninggikan nada bicaranya. Baik tuan, tapi lemari pakaian di mana? Kemarin Mami bilang sama pakaian saya sudah dipindahkan ke sini tuan. Di sana. Tunjuk Presdir Selen ke arah sebuah pintu. Tapi ingat jangan pernah menyentuh barang-barangku. Ucap Presdir Selen kembali mengingatkan Anin. Lalu dia keluar kamar. Baik tuan.